Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menemani teman-teman semua terkait dengan mata kuliah Ulumul Quran. Jadi saya selaku mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga melakukan micro teaching ataupun praktek ngajar di semester 3 ini terkait dengan mata kuliah Field Study. Adapun prakteknya melalui video karena memang masih pandemi ya. Jadi nanti mata kuliah yang akan saya sampaikan Ulumul Quran, adapun materinya yaitu tentang pengumpulan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran ataupun kodifikasi Al-Quran. Nanti sebelum masuk materi ada perkenalan singkat terlebih dahulu. Ini jadi perkenalkan, nama Ahmad Nur Khalik. Ini tempat tanggal lahir Kebumen 20 Desember 92. Ke bawah ada riwayat pendidikan, ada pekerjaan saya alhamdulillah seorang guru. Adapun nomor HP ini barangkali nanti teman-teman ada yang mau berdiskusi ataupun bertukar pikiran, nanti bisa menghubungi via WA melalui nomor ini. Oke, mungkin sekedar pengenalan singkat ya. Lanjut ke materi. Nah, ini materinya tentang pengumpulan Al-Quran. Adapun poinnya itu ada dua, yaitu tentang pengertian pengumpulan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi, masa Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran atau pengertian pengumpulan Al-Quran. Nah, di sini ulama bersepakat bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu ada dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Itu yang mafhum yang telah kita pelajari. Jadi 13 tahun Nabi berada di Makkah, 10 tahun nanti Nabi berada di Madinah. Nah, di periode Makkah dan Madinah itu nanti Al-Quran akan diturunkan, baik itu yang ada di Makkah ataupun yang ada di Madinah. Jadi nanti pada masa Nabi nanti ada model pengumpulan Al-Quran, Jadi pengertian pengumpulan Al-Quran di sini dalam sebagian besar literatur yang membahas tentang ilmu Al-Quran. Bisa teman-teman lihat. Dalam sebagian besar literatur yang membahas tentang ilmu Al-Quran, istilah yang dipakai untuk menunjukkan arti penulisan pembukuan atau kodifikasi Al-Quran adalah Jam'ul Quran, yang artinya pengumpulan Al-Quran. Jadi bisa dibahasakan Arabnya itu dari pengumpulan Al-Quran yaitu Jam'ul Quran. Ini sama artinya, yaitu pembukuan sama, penulisan sama, kodifikasi sama, yaitu terangkum dalam Jam'ul Quran. Selanjutnya, sedangkan pengumpulan Al-Quran bisa dimaknai dengan dua pengertian. Nah, ini menurut Yunahar Ilyas ada dua, yaitu penghafalan Al-Quran dan penulisan huruf demi huruf, ayat demi ayat, dan surat demi surat, baik dalam bentuk lembaran yang terpisah maupun dalam lembaran yang sudah dibukukan dalam satu mushaf. Tuh, tentang pengertian Al-Quran itu bisa dimaknai menjadi dua pengertian. Yang pertama itu penghafalan Al-Quran, yang kedua penulisan huruf ataupun ayat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian pengumpulan Al-Quran, materi selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu tentang 3 periode pengumpulan Al-Quran. 3 periode yaitu periode Nabi, periode Abu Bakar, dan periode Utsman. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pengumpulan dalam konteks hafalan dan pengumpulan dalam konteks penulisan.
Ya tadi seperti pengertian pengumpulan Al-Quran. Jadi modelnya ada dua, yaitu konteks hafalan dan konteks pengumpulan melalui penulisan. Adapun konteks hafalan di sini karena memang tradisi orang Arab atau orang Arab itu terkenal dengan ingatan yang sangat kuat, terlebih kebiasaannya dalam menghafal syair-syair itu menjadi salah satu metode pengumpulan Al-Quran melalui hafalan. Itu karena ingatan orang-orang Arab itu sangat kuat. Yang kedua, dalam konteks penulisan, seperti yang dikatakan oleh sahabat Said bin Sabit, bahwasanya kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Nah, di sini konteks penulisannya yaitu di dalam kulit binatang. Adapun nanti media-media lain atau tempat-tempat penulisan lain itu misal seperti pelapa kurma, batu tipis, kulit binatang, terus mungkin nanti pada kulit tulang-tulang bisa, itu ada riwayatnya seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih gambaran secara umum ya, gambaran penulisan masa Nabi kurang lebih seperti ini. Ini beberapa contoh, mungkin ini dari tulang, mungkin seperti ini. Jadi penulisannya seperti ini, ataupun ini dari dari kayu, penulisan dari kayu mungkin seperti ini. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi tadi itu ada dua model, ada konteks hafalan dan pengumpulan dalam bentuk penulisan. Jadi belum berupa buku atau belum dibukukan ataupun belum dijadikan satu, masih berupa lembaran-lembaran. Itu penulisannya melalui konteks hafalan dan konteks penulisan melalui kulit binatang, pelapa kurma, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah Nabi wafat dan kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar, di masa Nabi belum ada pembukuan, jadi masih lembaran-lembaran yang dijadikan satu, belum berupa pembukuan. Nah, di sini latar belakang sahabat Abu Bakar dalam penulisan atau pengumpulan Al-Quran kembali atau mengkodifikasi Al-Quran kembali dari yang tadinya masa Nabi, terus Abu Bakar meneruskan juga, yaitu karena dilatar belakangi peristiwa perang Yammah pada tahun kedua Hijriah yang telah merenggut banyak nyawa para penghafal Al-Quran. Nah, kekhawatirannya nanti sahabat-sahabat yang gugur di medan perang, ketika nanti terus-terusan gugur, nanti juga akan sedikit sahabat yang hafal. Nanti untuk cross check atau untuk membandingkan apakah ini benar, apakah ini salah, nanti kurang akurat. Jadi melalui perang ini Abu Bakar berinisiatif nanti untuk melanjutkan untuk pembukuan. Adapun usulnya itu dari sahabat Umar. Sahabat Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena memang pada masa Nabi masih lembaran-lembaran yang dijadikan satu, belum satu mushaf ya. Terus selanjutnya sahabat Abu Bakar itu menunjuk sahabat yang memang kredibilitasnya dalam hafalan ataupun kecerdasannya itu mampu untuk mengumpulkan Al-Quran, yaitu sahabat Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua tim dalam penulisannya. Sini ada alasannya kenapa, ada 4 di sini, bisa teman-teman lihat sendiri. Salah satunya termasuk penghafal Al-Quran. Ya, termasuk penghafal Al-Quran dalam artian memang sahabat Zaid bin Sabit itu kuat sekali hafalannya. Yang kedua, menyaksikan tahap-tahap akhir Al-Quran diturunkan. Jadi sahabat Zaid bin Sabit itu merupakan salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menuliskan Al-Quran. Jadi sahabat Zaid itu membersamai Nabi di akhir penurunan turunnya Al-Quran. Seperti itu. Adapun metodenya yaitu tasabut atau cross check. Jadi nanti dari banyaknya pengumpulan, terus nanti sahabat-sahabat yang hafal itu dikumpulkan,
nanti di cross check apakah benar apakah salah. Nah, seperti itu. Di sini prinsipnya apa yang ditulis di hadapan Rasulullah. Jadi apa yang disetorkan sebelum Rasulullah wafat itu yang dituliskan. Terus apa yang dihafal oleh para sahabat. Nah, karena memang sahabat Nabi itu adalah pilihan, memiliki ingatan yang sangat kuat dan membersamai Nabi dalam tahun-tahun turunnya Al-Quran hingga akhir. Jadi mereka mampu untuk menuliskan Al-Quran. Terus disetujui oleh 2 orang saksi. Jadi ada 2 saksi. Nah, saksi ini juga yang memiliki hafalan juga. Siapa yang telah diterima oleh sahabat dari Rasulullah. Nah, seperti tadi, Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sendiri untuk menuliskan Al-Quran. Sahabat lain masih banyak seperti Umar, seperti Abu Bakar pun salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Nabi dalam menuliskan Al-Quran. Selanjutnya, ketika dalam masa Abu Bakar telah menjadi satu mushaf, dan di masa Umar pun masih sama, masih menggunakan mushaf yang dipakai di masa Abu Bakar, karena memang perluasan wilayah ataupun penyebaran Islam masa itu belum sangat luas, jadi masih sekitar Arab dan sekitarnya. Jadi untuk menyamakan satu bacaan itu masih bisa. Akan tetapi di masa Utsman bin Affan, di sini dilatar belakangi kekhawatiran meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang penulisan dan bacaan Al-Quran yang benar. Jadi umat Islam di masing-masing wilayah mengikuti bacaan sahabat yang berbeda-beda. Karena memang perluasan wilayah dan penyebaran agama Islam pada masa Utsman memang sangat luas, dan itu dikhawatirkan nanti akan terjadi perbedaan antara penulisan dan bacaan masing-masing sahabat yang nanti dakwah di salah satu wilayah. Sehingga Utsman memutuskan untuk memilih Sabit lagi, Zaid bin Sabit kembali, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, Abdurrahman bin Al-Haris Al-Hisam itu untuk mengumpulkan kembali atau menuliskan ulang, mengkodifikasi ulang mushaf zamannya Abu Bakar diperbaharui di zamannya Utsman. Adapun metode pengumpulannya di sini mengacu pada mushaf Abu Bakar. Nah, jadi acuannya tetap pada mushaf Abu Bakar, terus membiarkan huruf tanpa titik dan sakal, menyempurnakan dengan menyusun surat demi surat sesuai dengan urutannya. Jadi ini penyempurnaan dari masa Abu Bakar di masa Umar, dan menjadikan satu bacaan dan satu kitab atau satu mushaf yang kita kenal sekarang, yaitu mushaf Utsmani, Rasul Utsmani atau penulisan Utsman, itu pada masa Utsman. Di sini prinsipnya memerintahkan kepada para sahabat atau siapa saja yang memiliki mushaf pribadi supaya membakar atau menyerahkan kepada pemerintah. Jadi untuk mengantisipasi adanya varian bacaan, banyaknya bacaan atau penulisan Al-Quran yang nanti mampu untuk membuat bingung atau membuat jadi karena banyak Al-Quran yang beredar kan, jadi bingung mau menggunakan yang mana. Nah, itu mushaf yang di zaman Abu Bakar dan Umar itu beredar itu semuanya dimusnahkan atau dibakar semuanya dan diganti dengan mushaf Utsmani atau Rasul Utsmani, penulisan di masa Utsman itu. Setelah selesai Zaid bin Sabit mengkodifikasi Al-Quran, terus membuat dalam satu bacaan yaitu Rasul Utsmani, selanjutnya menyebarluaskan sini ke Mekah, Madinah, Kufah, Syam, Basra, dan lebih luas lagi. Nah, ini tiga pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran, itu dari masa Nabi, Abu Bakar, dan Utsman bin Affan. Nah, itu tadi
tiga periode penulisan Al-Quran di masa Nabi, masa Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Mungkin kurang lebih jika ada, ya bisa jadikan contoh mungkin seperti ini ya, Al-Quran dulu. Jadi bentuknya seperti ini, tidak ada harokat, tidak ada titik ataupun warna, jadi masih benar-benar murni masa Khalifah Utsman. Mungkin bisa kita bayangkan seperti ini. Selanjutnya tambahan, setelah nanti masa Utsman, jadi nanti ketika masa Utsman berakhir, dan karena di sini ada latar belakang lagi yang akhirnya membuat sebuah sebuah pembaruan artinya untuk menghindari perbedaan bacaan, terus untuk memudahkan dalam membaca dan memahami, ada sebuah peristiwa yang pada akhirnya terjadi pemberian harokat. Nah, di sini latar belakangnya karena memang perluasan dan pembukaan wilayah-wilayah baru. Konsekuensi dari perluasan wilayah ini adalah banyaknya orang-orang non-Arab yang kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi banyak orang-orang yang non-Islam terus memeluk agama Islam ataupun menyebar luas ke wilayah-wilayah di luar Arab sendiri. Terus banyak peningkatan interaksi Muslim Arab dengan orang-orang non-Arab Muslim ataupun non-Muslim. Akibatnya al-ujma atau kekeliruan dalam menentukan jenis huruf dan kesalahan dalam membaca harokat huruf. Jadi karena dikhawatirkan nanti ketika Al-Quran masih berbentuk murni artinya tidak ada harokat ataupun tambahan titik atau sukun yang ada saat ini, mungkin nanti bisa juga ada kekeliruan dalam menentukan jenis huruf. Membedakan antara ho, ha, jim itu zaman masa Khalifah Umar, Utsman, Abu Bakar masih sama, masih bentuknya sama seperti itu, tidak ada titiknya, tidak ada jim, tidak ada titiknya, kho pun tidak ada titiknya. Jadi nanti dikhawatirkan untuk ketika luas nanti ada yang menerima dan kekeliruan itu akan terjadi. Jadi jenis huruf dan kesalahan dalam membaca harokat, karena tidak ada harokat dan mungkin ingatannya tidak setajam atau seperti orang-orang Arab. Jadi untuk membaca dhamma, fathah, dan kasrah itu masih bingung juga. Nah, itu latar belakang dari pemberian harokat. Adapun nanti yang pertama yaitu Ziyad bin Abihi. Beliau seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di Basra. Nah, ini yang yang khawatir kalau akan terjadi fenomena seperti ini. Jadi untuk menghindari nanti sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya menunjuk Abu Aswad Ad-Duaili untuk memberikan harokat di dalam Al-Quran. Ini sangat familiar sekali nama Abu Aswad Ad-Duaili, karena beliau ya orang pertama yang memberikan harokat atau mengkodifikasi terakhir untuk dalam pemberian harokat. Nanti beliau ditemani oleh stafnya ataupun oleh muridnya dalam pemberian harokat. Nah, yang pertama, tanda pertama yang diberikan oleh Abu Aswad Ad-Duaili yaitu harokat. Kata harokat ya, harokat itu ada fathah, kasroh, dhamma. Nah, metode pemberian harokat itu untuk memudahkan dalam menghafalkan atau untuk memudahkan untuk membaca. Nah, di sini harokat fathah ditandai dengan satu titik di atas huruf, harokat kasroh ditandai dengan satu titik di bawah huruf. Nah, ini awalnya seperti ini hingga pada akhirnya berkembang seperti yang kita lihat saat ini. Yang kedua, perkembangan yang kedua setelah pemberian harokat yaitu varian baru dalam penulisan bentuk harokat tersebut. Jadi nanti ada kayak pemberian seperti lingkaran kecil atau
kayak sekarang itu sukun lah, sukun dan tasdid itu setelah masa pemberian harokat, baru ada harokat harokat sukun dan tasdid, ada tasdid, pemberian tasdid dan sukun. Nah, prinsipnya juga sama, pemberian harokat ini sama sekali tidak mempengaruhi apalagi mengubah bacaan kalamullah. Jadi pemberian harokat ini semata-mata hanya untuk memudahkan orang-orang di luar Arab dalam membaca Al-Quran, memudahkan dalam memahami, dalam menghafal, seperti itu. Mungkin ini tambahan dari pemberian harokat yang dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Duhaili. Nah, materinya terkait dengan pengumpulan Al-Quran, pengkodifikasian Al-Quran atau penulisan Al-Quran. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan ini, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui nomor HP yang telah saya berikan tadi. Oke, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.